Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda memegang rosario di tangan, namun tetap merasa ada sesuatu yang salah? Bukan salah pada doanya, tetapi ada yang salah dengan suasana di sekitar, dengan udara di dalam rumah, dengan perasaan tanpa nama yang begitu Anda kenal, beban yang tetap bertahan bahkan setelah berdoa. Jika Anda pernah merasakan ini, perlu Anda memperhatikan apa yang akan Anda dengar, karena apa yang saya bagikan dalam video ini bukan teori, bukan pendapat, melainkan sesuatu yang Padre Pio pahami secara mendalam. Dan sangat sedikit orang mempraktikannya pada saat mereka memegang rosario. Ada satu momen yang hampir selalu diabaikan semua orang. Momen ketika jari-jari menyentuh rosario untuk pertama kalinya, sebelum Salam Maria pertama, sebelum peristiwa pertama, sebelum apapun dimulai. Momen ini adalah sebuah pintu, dan apa yang Anda ucapkan pada saat itu, atau apa yang Anda pilih untuk tidak ucapkan, menentukan seberapa kuat doa Anda bergema di dunia rohani. Padre Pio menyebut rosario sebagai senjata yang nyata, tak terlihat namun penuh kuasa. Dan setiap senjata agar berfungsi harus digunakan dengan cara yang benar. Memiliki senjata di tangan saja tidak cukup. Anda harus tahu bagaimana menggunakannya. Hari ini Anda akan menemukan 3 kata. Hanya 3. Sederhana untuk diucapkan, tetapi syarat dengan bobot rohani yang mampu sepenuhnya mengubah apa yang terjadi saat Anda berdoa. Kata-kata yang mengusir kejahatan, kata-kata yang membersihkan lingkungan, kata-kata yang menurut ajaran yang terkait dengan kehidupan dan spiritualitas Padre Pio, berfungsi sebagai sebuah deklarasi di dunia yang tak terlihat. Namun sebelum mengungkapkan kata-kata ini, Anda perlu memahami mengapa kata-kata itu bekerja. Dan untuk memahaminya, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang tidak seorang pun suka mengakuinya. Renungkanlah sejenak. Berapa sering Anda merasakan saat berdoa rosario setiap hari, namun hidup dikelilingi konflik, kegelisahan, dan perasaan terus-menerus bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi tak seorang pun bisa menunjukkan apa itu. Ini bukan karena Anda kurang iman, bukan karena Anda kurang devosi, melainkan sesuatu yang lebih halus. Ini adalah perbedaan antara memegang rosario dengan tangan Anda dan memegang rosario dengan jiwa Anda. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Padre Pio memahami ini lebih dari siapapun. Ia tidak memperlakukan rosario sebagai benda penghiburan. Ia memperlakukannya sebagai alat peperangan. Dan setiap pejuang tahu bahwa memasuki pertempuran tanpa posisi yang benar adalah jalan tercepat menuju kekalahan. Dunia rohani itu nyata, lebih nyata daripada banyak hal yang kita lihat dengan mata. Dan di dunia ini, niat memiliki arti, kata-kata memiliki arah. Keadaan batin seseorang dapat membuka atau menutup pintu-pintu yang tak terlihat oleh mata manusia. Ketika seseorang memegang rosario dengan pikiran yang terpecah, dengan hati penuh kekhawatiran, dengan hati yang tertutup oleh ketakutan atau kepahitan, doa itu keluar, tetapi keluar dengan lemah. Doa itu muncul seperti bisikan di medan perang. Sementara itu, apa yang seharusnya disingkirkan tetap tinggal, bukan karena Tuhan tidak mendengar, tetapi karena jiwa itu tidak sepenuhnya hadir untuk menerima apa yang ingin Tuhan berikan. Dan inilah sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka. Kejahatan justru memanfaatkan hal ini. Hati yang tidak fokus, doa yang hanya diulang tanpa kesadaran. Doa yang telah berubah menjadi rutinitas tanpa kehidupan. Padre Pio mengalami ini secara langsung. Kisah-kisah tentang peperangan rohani yang ia hadapi sangat dikenal oleh mereka yang mempelajari hidupnya. Malam-malam penuh pertempuran, luka-luka fisik,
kelelahan tanpa penjelasan medis. Namun, ia tidak pernah melepaskan rosarionya. Tidak pernah. Mengapa? Karena Padre Pio tahu bahwa rosario yang didoakan dengan niat sejati bukan sekadar untayan manik-manik, melainkan rantai rohani yang mengikat kejahatan dan membebaskan jiwa. Tetapi ia juga mengetahui sesuatu yang sangat sedikit dipraktikkan orang saat ini, bahwa sebelum mulai berdoa, ada gerakan batin yang harus terjadi, sebuah sikap, sebuah deklarasi yang mengubah segala sesuatu yang datang setelahnya. Dan gerakan ini dimulai dengan 3 kata. Anda perlu memahami apa yang terjadi ketika gerakan ini tidak dilakukan, karena hanya dengan begitu Anda akan memahami mengapa ini begitu penting. Bayangkan sebuah rumah yang penuh ketegangan terus-menerus, pertengkaran yang dimulai tanpa alasan yang jelas, kelelahan yang tidak hilang dengan istirahat, anak-anak yang gelisah, orang dewasa yang mudah marah, perasaan bahwa udara terasa berat meskipun jendela terbuka. Lingkungan seperti ini ada, dan seringkali orang-orang yang tinggal di sana berdoa, memiliki gambar para santo, memiliki rosario tergantung di dinding, tetapi sesuatu tetap salah. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perlindungan yang tidak lengkap, dari doa yang dimulai tetapi tidak dimeteraikan dengan niat yang benar sejak awal. Donna Conceição telah mendoakan rosario sejak kecil, setiap malam tanpa pernah gagal sebelum tidur. Tetapi rumahnya terus berada dalam kekacauan. Anak sulungnya menjauh dari keluarga karena pertikaian lama yang tak pernah diselesaikan. Suaminya pulang kerja dalam keadaan tertutup, tanpa kesabaran untuk apapun. Dan ia sendiri bangun di pagi hari dengan perasaan aneh bahwa ia tidur tetapi tidak beristirahat. Seolah ada sesuatu yang menekan langit-langit rumah saat semua orang tertidur. Pada suatu Rabu sore, setelah misa, Donna Conceição berlutut lebih lama dari biasanya di bangku gereja. Dalam keheningan itu, di tengah kelelahan batin yang tak pernah mampu ia ungkapkan, ia merasakan seolah Padre Pio hadir mendampinginya dalam doa. Dan di kedalaman hati, seperti sebuah bisikan rohani, terdengar pertanyaan ini. Anakku, ketika engkau mengambil rosario, apakah engkau sungguh masuk ke dalam doa itu, atau hanya melewatinya? Donna Conceição terdiam oleh kata-kata itu. Pertanyaan itu menyentuh sesuatu yang selama ini tak pernah mampu ia namai, tetapi selalu ia rasakan. Donna Conceição berdoa, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Daftar tugas esok hari berputar di kepalanya. Hatinya masih tertutup oleh luka tentang putranya. Tubuhnya letih dan jiwanya seolah absen. Rosario ada di tangannya, tetapi dirinya sendiri belum sungguh hadir di hadapan Tuhan. Saat itulah seolah Padre Pio sendiri membimbing jiwanya dalam doa, Donna Conceição memahami apa yang akan Anda pelajari sekarang. Sebuah gerakan batin yang sederhana, namun mengubah cara seseorang memegang rosario. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah di rumahnya. Bukan dalam semalam, tetapi dengan cara yang nyata, konsisten, dan mendalam. Anda tidak mendengarnya sebagai mantra. Jangan menerimanya sebagai teknik. Terimalah apa adanya yang sejati. Sebuah tindakan rohani, sebuah pilihan yang dibuat jiwa sebelum mulai berdoa. 3 kata itu adalah, Yesus, aku percaya. 3 kata yang sangat sederhana. 3 kata yang muat dalam satu helaan napas, yang bisa diucapkan dalam diam, dengan mata terpejam, tepat saat jari-jari melingkari salib rosario. Tetapi mengapa kata-kata ini mengusir kejahatan? Mengapa memiliki kuasa khusus seperti ini? Karena kejahatan bekerja melalui pintu, dan pintu yang paling sering digunakannya adalah ketakutan, keraguan,
dan keputusasaan. Ketika jiwa dikuasai ketakutan, ia menjadi rentan. Ketika tenggelam dalam keraguan, ia terbuka. Ketika keputusasaan mencengkeram, seolah semua jendela rumah rohani terbuka lebar bagi angin yang salah. Ketika Anda berkata, "Yesus, aku percaya," Anda menutup pintu-pintu itu, bukan secara otomatis, bukan sebagai ucapan kosong yang bekerja terpisah dari hati, melainkan sebagai tindakan penyerahan yang sejati. Dengan 3 kata itu, Anda sedang berkata bahwa Anda tidak akan mempercayai ketakutan, bahwa Anda tidak akan menyerah pada keraguan. Keputusasaan tidak memiliki tempat di dalam diri Anda saat itu. Anda sedang berkata bahwa Anda percaya kepada Kristus. Dan pernyataan ini, bila diucapkan dengan kebenaran, mengubah keadaan batin jiwa. Dan ketika jiwa berubah, lingkungan di sekitarnya mulai ikut dipulihkan. Padre Pio berkata bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah salah satu bentuk doa terbesar yang ada. Bukan kata-kata yang paling rumit, bukan permohonan yang paling panjang, melainkan kepercayaan itu, penyerahan sederhana yang berbicara terus terang di hadapan Tuhan. Seolah jiwa berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini, tetapi Engkau tahu, dan aku percaya kepadamu." Kepercayaan seperti inilah yang tidak dapat ditanggung musuh jiwa. Karena di mana ada kepercayaan sejati, di sana tidak ada ruang bagi ketakutan untuk bekerja. Tanpa ketakutan, pintu-pintu tertutup dan apapun yang masuk berhenti. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika Anda melakukan ini sebelum setiap rosario. Anda bukan sekadar mendoakan kata-kata, Anda sedang membangun doa demi doa, sebuah benteng rohani di sekitar diri Anda, di sekitar keluarga Anda, di sekitar rumah Anda. Dan ada sesuatu yang sangat nyata, sangat praktis, yang hanya sedikit orang tahu tentang hal ini. Tradisi gereja selalu mengajarkan bahwa sakramentale, benda-benda yang diberkati seperti rosario, air suci, dan salib, adalah sarana rahmat ketika digunakan dengan iman. Benda-benda itu bukan objek magis, melainkan jembatan. Jembatan antara yang kelihatan dan yang tak kelihatan, antara doa hati dan kehadiran Allah di ruang sekitar. Padre Pio tidak hanya berdoa, ia melindungi lingkungan, dan Anda pun dapat melakukan hal yang sama ketika membawa rosario melewati ruangan-ruangan di rumah Anda sambil berkata, "Yesus, aku percaya," di setiap ruangan. Anda sedang menggunakan sakramentali dengan iman yang hidup. Anda sedang menyatakan di setiap ruang bahwa tempat itu milik Kristus. Lakukanlah itu. Masuklah ke kamar Anda dengan rosario di tangan. Diamlah sejenak. Rasakan berat rosario di antara jari-jari Anda. Pandanglah salib itu dan katakan dengan niat tulus, "Yesus, aku percaya." Lalu doakan satu peristiwa rosario, hanya satu, dengan tenang, dengan kehadiran yang sungguh. Pergilah ke ruang tamu, ulangi, pergilah ke dapur, ke lorong, ke tempat anak-anak Anda tidur. Ulangi di setiap tempat. Ini adalah praktik rohani yang berakar dalam tradisi hidup gereja. Kehadiran doa mengubah lingkungan, bukan karena dinding memiliki telinga, tetapi karena doa mengangkat keadaan rohani mereka yang menghuni ruang itu. Dan di tempat yang diangkat seperti itu, kejahatan tidak dapat tinggal dengan cara yang sama. Jika Anda memiliki air suci di rumah, gunakanlah bersama itu. Buatlah tanda salib di pintu masuk. Jika memungkinkan, pasanglah salib di atas pintu utama. Itu adalah gerakan kecil, tetapi sangat mendalam secara rohani. Dan ketika dilakukan dengan iman dan dengan 3 kata itu dalam pikiran, semuanya membentuk sesuatu yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ada sebuah kisah yang diceritakan di antara anak-anak rohani
Padre Pio. Dan kisah itu menggambarkan dengan sangat jelas makna dari ajaran ini. Sepasang suami istri pernah datang meminta nasihat karena rumah mereka, meskipun tampak tenang dari luar, dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada krisis yang terlihat, namun selalu ada suasana berat, seolah ada tekanan yang menggantung di udara. Percakapan sering berakhir dingin, malam-malam dipenuhi kegelisahan, dan anak-anak mereka kerap terbangun karena mimpi buruk. Ketika pasangan itu menceritakan semuanya, Padre Pio, menurut kesaksian anak-anak rohaninya, tidak memulai dengan penjelasan panjang. Ia hanya menekankan pentingnya memegang rosario, bukan sekadar dengan tangan, tetapi dengan kehadiran jiwa. Dan ia mendorong mereka menyerahkan rumah mereka kepada Kristus setiap kali doa dimulai. Malam itu, sang suami melakukan tepat seperti yang dipahaminya dari nasihat tersebut. Ia mengambil rosario dari samping tempat tidurnya, memandangi salib kecil di ujungnya, lalu berbisik, "Yesus, aku percaya. Aku menyerahkan rumah ini kepadamu." Setelah itu ia berjalan dari ruangan ke ruangan, dalam diam, mendoakan satu peristiwa rosario di setiap tempat, seolah memberkati rumahnya dengan doa. Ia tidak menceritakan apapun kepada istrinya tentang apa yang dilakukannya malam itu. Tetapi keesokan harinya, istrinya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kelembutan yang tak biasa dalam percakapan mereka, ada damai yang sulit dijelaskan, dan seorang anak tidur nyenyak sepanjang malam untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Itu bukan mukjizat yang mencolok, melainkan sesuatu yang lebih halus, dan justru karena itu lebih meyakinkan. Seolah suasana rohani rumah itu perlahan berubah, bukan dalam sekejap, tetapi sungguh berubah. Dan menurut kesaksian yang beredar, di antara mereka yang mengenal Padre Pio, semuanya bermula dari tindakan sederhana yang sering diabaikan. 3 kata yang diucapkan dengan iman di keheningan dini hari saat rosario dipegang dengan hati yang sungguh hadir. Sesuatu yang diajarkan Padre Pio dengan sangat tekun, dan ketika sungguh dipahami, mengubah cara seseorang mendekati setiap doa. Kepercayaan bukanlah perasaan, melainkan pilihan. Ini sangat penting, karena banyak orang menunggu merasa percaya diri sebelum bertindak dengan percaya. Mereka menunggu ketakutan pergi agar bisa berkata, "Yesus, aku percaya." Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Anda mengucapkan kata-kata itu terlebih dahulu, bahkan ketika ketakutan masih ada, bahkan ketika keraguan masih tertinggal, bahkan tanpa memahami bagaimana semuanya akan berakhir. Anda berbicara, dan dalam berbicara, Anda membuat pilihan, dan pilihan ini yang diulang dengan ketulusan, mengubah keadaan batin, mendorong ketakutan keluar, dan membuka ruang bagi damai yang digambarkan Rasul Paulus sebagai sesuatu yang melampaui segala pengertian manusia. Padre Pio hidup di tengah serangan rohani yang paling dahsyat, di tengah rasa sakit stigma, di tengah kesalahpahaman dan pembatasan yang ia derita sepanjang hidupnya. Ia mempertahankan damai yang membuat mereka yang mengenalnya tercengang. Damai yang bukan hasil dari keadaan yang menguntungkan, tetapi hasil dari kepercayaan yang ia pilih hari demi hari, doa demi doa. Dan kepercayaan itu memiliki wajah, memiliki nama, yaitu Yesus. Bukan gagasan abstrak, bukan kekuatan tanpa bentuk. Yesus, Dia yang memikul salib, Dia yang mengenal beban penderitaan manusia dari dalam. Dia yang telah menaklukkan maut dan bersama itu segala kuasa kejahatan atas jiwa yang menyerahkan diri kepadanya. Ketika Anda memegang rosario dan berkata, "Yesus, aku percaya," Anda sedang menyerukan nama itu, menempatkan diri Anda di bawah perlindungan itu.
bukan sebagai sihir, melainkan sebagai iman yang hidup, sebagai jiwa yang secara sadar memilih kepada siapa jiwa percaya. Dan inilah yang mengusir kejahatan. Bukan rosarionya sendiri, bukan kata-katanya saja, melainkan jiwa yang memilih untuk percaya, yang menyatakan kepercayaan itu, dan kemudian berdoa dengan hati yang terbuka dan hadir. Rosario yang Anda pegang di tangan bisa jauh lebih dari sekadar untayan manik-manik. Itu bisa menjadi awal dari perlindungan yang tak pernah Anda duga dapat ditemukan dalam tindakan yang begitu sederhana. Setiap salam Maria yang didoakan dengan kehadiran membawa bobot lebih besar daripada 1000 kata yang diucapkan secara otomatis. Setiap peristiwa yang direnungkan dengan hati terbuka masuk lebih dalam daripada berjam-jam doa kosong. Ini bukan soal berdoa lebih banyak, melainkan berdoa dalam kehadiran. Dan kehadiran itu dimulai dalam satu momen, saat jari-jari Anda menyentuh salib, saat Anda menarik napas, dan memilih untuk percaya. Jadi sebelum menutup video ini, lakukan satu hal. Ambillah rosario Anda sekarang, atau pikirkan tentangnya jika tidak ada di dekat Anda. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dengan penyerahan yang paling sederhana dan tulus. Yesus, aku percaya. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda hari ini, tuliskan tepat itu di kolom komentar. Yesus, aku percaya, sebagai doa, sebagai pilihan. Dan jika Anda memiliki permohonan, judul lagu, atau intensi yang Anda bawa dalam hati, tuliskan itu juga. Ubah ruang ini menjadi tempat doa bersama. Bagikan video ini kepada seseorang yang Anda tahu membutuhkannya. Terkadang pesan yang tepat datang melalui orang yang tepat pada waktu yang tepat. Mungkin hari ini Anda adalah saluran itu bagi seseorang yang menderita dalam diam. Ingat kata-kata yang menandai hidup Padre Pio. Berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Kecemasan sama sekali tidak menolong. Kerahiman Allah lebih besar daripada kecemasan Anda. Rosario selalu merupakan senjata, tetapi hari ini Anda belajar bagaimana menggunakannya dengan iman. Semuanya dimulai dengan 3 kata sederhana, namun memiliki makna yang sangat besar. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosario selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.